Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian peserta pelatihan Brevet AB dan Solusi Indonesia. Untuk materi sesi siang ini akan segera dimulai dan kepada Bapak Sapri kami persilahkan. Makasih, Bu Aisyah. Kami izin untuk melanjutkan kelas lagi. Baik, Baik, Pak. teman-teman semua, tadi kita ini dulu ya, mencoba mengaktifkan bagi yang belum untuk Korteknya gitu. Oke, saya akan menggunakan akun lain karena kebetulan saya sudah mengaktifkan. Cuman mungkin nanti saya nggak akan bisa melanjutkannya karena kan informasi itu akan langsung ke email orang tersebut gitu. Oke, saya akan share layar dahulu. Share layar saya sudah terlihat di layarnya, teman-teman semua. Browser, Udah, Pak. udah ya. Oke. Nah, template Cortex itu kan seperti ini, seperti tadi yang diinformasikan ya. Saya perkecil dulu tampilan ini. Nah, gitu dia. Jadi pada bagian login ini untuk orang pribadi itu tidak bisa menggunakan NPWP, jadi harus menggunakan NIK. Jadi saya masukkan NIK di sini. Tentu ini berdasarkan NIK kita ya. Ntar saya ambil data dulu. Untuk kata sandi ini, kalau bagi yang sudah pernah atau bagi yang sudah punya DJP online, sama dengan kata sandi yang di DJP online-nya. Terus setelah itu diketik captcha ini. Nah, nanti dia akan arahkan kita ke akun yang di sini, ke akun untuk mengulang kata sandi. Ada dua pilihan, HP sama email. Jadi klik email di sini. Nah, nanti dia sudah mengarahkan kita ke email kita yang terdaftar. Nah, ini diketik ulang email yang terdaftar. Setelah itu kita klik kode di sini, captcha ini, gitu. Ketik kembali, setelah itu langsung centang pernyataannya dan kirim. Terus ketika ini diisi, dia akan arahkan kita ke, sebentar, saya admin dulu. Dia arahkan kita ke email. Nah, di email tersebut nanti kita akan diarahkan untuk mengganti password yang di depan tadi. Nah, ketika diarahkan untuk mengganti password, kita sudah bisa ganti password. Nah, selanjutnya baru masuk ke arah tersebut. Saya nggak bisa melanjutkan dari sini karena email itu adalah ke orang tersebut gitu. Jadi lebih bagus kalau seandainya saya mengaktifkan berbarengan dengan orang tersebut. Gitu dia. Jadi saya nggak bisa mengaktifkan atas akun tersebut. Saya akan coba masuk langsung dari Cortex yang orang pribadi. Sebentar, saya batalkan ini. Nah, ini bagi yang telah terdaftar dan bagi yang telah mengganti emailnya. Bentar, saya ambil dulu kodenya. Nggak begitu lama kok. Cuman kalau kemarin-kemarin tuh lama banget karena eh, mungkin banyak yang mengakses ya. Ini saya masukkan bagi email yang telah terdaftar. Sebentar, yang saya pakai nomor yang lain. Saya pakai untuk password itu harus ada ini ya, harus ada angka, harus ada huruf besar, harus ada huruf kecil dan ada simbol gitu. Nah, dia karakternya itu ada sekitar 8 karakter. Jadi disesuaikan saja dengan yang diingat gitu. Jadi kalau telah menggantikan password kita, dia sudah bisa masuk ke dalam Cortex kita. Nah, ini contohnya.
Ini orang pribadi nih, orang pribadi. Terus yang pertama itu yang harus dilakukan sama orang pribadi ketika dia akan mempersonet perusahaan tuh masuk ke portal saya. Nah, ini permintaan kode kode otorisasi atau sertifikat elektronik. Nah, ini harus dilakukan dahulu untuk bisa memperolehnya. Nah, yang lain ini diabaikan saja, langsung saja ke bagian yang paling sini nih, yang bawah ini. Ini ambil dari DJP gitu. Nah, terus setelah itu pas presnya silakan diketik, diisi nih pas pres. Pas pres itu nomor yang kita buat sama seperti sandi tadi. Jadi 8 karakter, ada angka, harus simbol, ada huruf besar gitu. Nah, selanjutnya lakukan take a photo. Ketika take a photo itu setelah selesai, nanti ada di sini nih bagian bawah itu untuk validasinya. Setelah oke, valid katanya, centang pernyataan, selanjutnya simpan gitu. Nah, ini kan kebetulan dalam kasus ini belum melakukan take a foto. Saya akan langsung lihat impersonate-nya. Jadi ini ada perusahaan ya. Jadi ada orang dan ada perusahaan. Jadi saya akan membuat impersonate atas perusahaan. Akan muncul tampilan impersonating di sini. Saya mau lihat admin ini sudah input beberapa, ini belum input faktur pajak keluaran. Jadi kita lihat pajak keluarannya, ini sesuai dengan materi yang kita hari ini. Nah, terus ambil ke faktur pajak keluarannya, dicek di sini pada bagian faktur pajak keluaran. Nah, ini telah dibuat gitu. Nah, cuman ketika dibuat ini tinggal klik saja di sini, klik upload. Nah, ketika diklik upload tadi, di sini akan tertulis tidak valid nih. Kenapa? Karena sertifikat elektroniknya belum divalidkan. Nah, kalau seandainya telah divalidkan, dengan sendirinya nanti sudah oke. Nah, itu untuk sebatas faktur pajak keluaran dahulu. Jadi kalau seandainya kita direktur di beberapa perusahaan yang akan banyak nanti munculnya yang di impersonate tersebut. Berarti yang tadi upload faktur ini hanya ada di orang pribadi dan tidak ada di dalam perusahaan. Itu gambaran untuk Kortek dahulu. Jadi di dalamnya nanti ini ada PPh satu, di sini ada unifikasinya gitu ya. Dan ada penyetorannya dan seterusnya. SPT pun dari sini. Jadi nantinya aplikasi itu hanya satu secara keseluruhan. Kira-kira itu gambaran saya untuk Kortek dahulu. Ntar saya keluar dahulu. Kita akan lanjutkan materi kita hari ini. Baik, kalau ada yang mau nanyakan dulu boleh ya, nggak apa-apa langsung saja. Nanti saya apa di bertanya langsung. Dan saya sambil mengarahkan kita juga ke yang materi yang kedua kita adalah PPNBM. Nah, selanjut itu kita akan melakukan pelaksanaan kasus kita. Baik, saya akan ambil data PPNBM sebentar. Materi PPNBM-nya sudah sampai di layarnya, teman-teman semua? Apakah sudah? Udah, Pak. Sudah ya. Oke. Biasanya PPN tuh melekat dengan PPNBM kalau seandainya sifatnya adalah barang mewah. Jadi selain dikenakan PPN, dia akan dikenakan juga dengan PPNBM. Konsepnya itu mirip dengan PPh tiga gitu ya. Jadi ada dua pajak tuh dalam satu faktur. Jadi kalau kita mengacu ke PPNBM, harga perolehan barang tersebut dikenakan PPN dan atas DPP-nya dikenakan lagi dengan PPNBM. Saya lanjut dulu ke slide yang kedua. Nah, ini contohnya ya. Jadi kalau seandainya kita membeli, yang dimaksudkan dengan mewah itu ada kriterianya juga, ada satuan, ada cc-nya untuk kendaraan bermotor. Nanti kita akan lihat ke slide berikutnya lagi. Apa dasar hukumnya? Pasal 5, pasal 5, pasal 8 Undang-Undang PPN, pasal 241 tahun 2013, KMK-nya 569, 206, 62, Cap 229 gitu. Terus dari aturan terbarunya itu saya coba tarik juga ada facts ya sebentar. Nah ini tentang apa kemarin? Oh ini bukan, ini masih tentang PPN. Nanti kita bahas juga nih untuk pengerjaan kasus kita.
Intinya itu ada kriteria yang disebut dengan barang mewah. Jadi ada pada slide-slide kita berikutnya. Nanti kita bahas. Oke, objek PPNBM. Penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang tersebut di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Walaupun nanti dia termasuk merakit, terus memasak gitu. Memasak itu kan mencampur adukan gitu ya. Sehingga menjadi sesuatu yang memberikan nilai tambah, mengemas, membotolkan. Membotolkan itu serta kegiatan lain yang dapat dipersamakan dengan kegiatan untuk menyuruh orang atau badan lain melakukan kegiatan tersebut. Sehingga nanti disebut dengan pajak atas barang mewah. Atau kegiatan kita untuk mengimpor BKP yang tergolong mewah. Jadi ketika kita mendatangkan dari luar negeri, barang yang bisa tergolong dengan barang mewah tersebut. Karakteristik pengenaan dari PPN. PPNBM. Yang pertama itu PPNBM dikenakan satu kali saja, jadi hanya sekali saja. Yang kedua, pajak masukan hanya berlaku pada PPN, dan tidak dikenakan pada PPNBM-nya. Terus selanjutnya tidak dapat dikreditkan dengan PPN maupun PPNBM. Terus PPNBM dapat ditambahkan ke dalam harga BKP yang bersangkutan. Jadi ini untuk kalau seandainya kita anggap suatu biaya, berarti itu akan memperoleh harga pokoknya. Terus PKP yang mengekspor BKP yang tergolong mewah. PKP ini dapat meminta kembali PPNBM-nya. Jadi semacam kredit pajak jadinya. Terus PPNBM atas impor BKP yang tergolong mewah tidak memperhatikan siapa yang mengimpornya. Dan selanjutnya adalah PPNBM terhadap suatu penyerahan BKP yang tergolong mewah. Tidak memperhatikan apakah suatu bagian dari BKP tersebut telah dikenai atau tidak dikenai oleh PPNBM tersebut. Jadi ini adalah karakteristiknya. Kita lanjut dulu. BKP yang tergolong mewah berdasarkan Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang PPN. Barang yang bukan, jadi di sini yang bukan merupakan bahan kebutuhan pokok. Jadi dia bukanlah bahan kebutuhan pokok. Terus berikutnya, barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Jadi yang bisa mengkonsumsinya adalah masyarakat tertentu saja. Berikutnya, barang yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Terus berikutnya lagi, barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status sosial. Jadi status orang tersebut. Oke, kita lanjut. Tujuannya, tujuannya kan sama lah seperti tujuan pajak ya. Berarti kan membuat rasa keadilan dulu, itu standarnya dulu. Yang pertama itu eh, perlu untuk mengamankan penerimaan negara. Karena kan kalau seandainya produk luar yang bisa disebut mewah terus datang ke Indonesia hingga tidak berkeadilan secara bisnis yang di sini menguras pendapatan warga negara, nah tentu ditetapkan dengan value yang lebih agak berbeda. Perlu keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dengan yang berpenghasilan tinggi. Itu yang tadi kesetaraan. Perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas BKP yang tergolong mewah. Dan berikutnya, perlu adanya perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional. Gitu dia. Oke, kita lanjut dulu. Tarifnya. Tarifnya itu paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. Nah, kalau mengacu ke kondisi yang sekarang, berarti paling rendah itu 11 ya. 11% dan paling tinggi 20. Kalau seandainya kemarin, 12 lah jadinya. Prabowo menyatakan bahwasannya tarifnya ada 12%, berarti dia sudah mengacu ke tarif paling rendah itu ada 12%. Paling tinggi 200%. Ekspor BKP yang tergolong mewah dengan tarif 0% yang tergolong mewah. Nanti kita akan ke kasusnya dan kita akan coba. Tarif PPNBM pada BKP yang tergolong mewah dibagi menjadi dua, kendaraan bermotor dan selain dari kendaraan bermotor. Kita lanjut dulu. Mekanisme perhitungannya. Contoh dalam kasus ini yang dianggap mewah dengan harga perolehan itu sebesar 4 juta. Dari 4 juta dikenakan PPN sebesar 11%. Berarti 4 juta kali 11%, 440. Terus PPNBM-nya itu 30% dari DPP-nya. Berarti secara harga perolehan yang harus dibayar 4 juta ditambah 440 dan ditambah lagi dengan 1.200.000. Berarti harga untuk memperoleh
kendaraan, anggaplah ini adalah kendaraan bermotor, kita asumsikan dahulu sebesar 5.640. Gitu aja. Jadi ditambahkan lagi dengan tarif PPNBM sesuai dengan kriteria dari apa namanya, dari item yang akan kita hitung. Yang pertama, kita masuk sekarang ke mekanisme penghitungan PPNBM. Contoh di sini secara pabrikan, distributor, pedagang eceran, dan konsumen. Jadi turun terus ke bawahnya kan ya. Seperti yang tadi. Berarti contoh harga jual sebesar 4 juta. PPN-nya 11%, sebesar 440, PPNBM-nya 30. Sehingga harga yang ditagihkan ke distributor itu adalah 5.640. Sekarang kita masuk ke distributornya. Distributor itu senilai tambah yang ditambahkan sama distributor. Distributor menambahkan value atas barang tersebut sebesar 280. Terus sehingga harga pabrikan tersebut kita hitung harga jual distributor berdasarkan harga jual ya, harga jual distributor. Terus setelah itu di harga jual tersebut ditambah dengan PPNBM yang dipungut oleh pabrikan dan ditambah dengan nilai tambah tersebut. Sehingga menjadi 4 juta tadi ditambah dengan 280 nilainya itu dan ditambah dengan PPNBM-nya. Sehingga nilainya menjadi 5.480 dan PPN-nya sebesar dari DPP-nya 602.800. Sehingga ketika dari pabrik sudah ke distributor harganya menjadi 6.082.800. Dari distributor turun lagi ke pedagang eceran. Pedagang eceran itu ketika dia membeli, anggaplah pabrikan ini adalah pabrikan kendaraan bermotor. Dia turun ke distributornya. Nah, sekarang turun lagi ke pedagang eceran. Nanti kita berpikir secara harga jualnya juga. Oke, nilai tambah 274. Untuk, sebentar, saya admit dulu. Untuk menghitung nanti perhitungan dari PPN-nya, berarti kita perlu menambahkan harga jual dari pedagang eceran, berarti harga jual distributor ditambah dengan nilai tambahnya. Di harga jual distributor ditambah dengan nilai tambahnya, kita dapat angka 5754. 5754 kita peroleh dari angka harga distributor ditambah dengan PPN-nya. Nilai tambah ya, nilai tambah PP dari si distributor. Sehingga PPN-nya kita kali dengan 11% dari DPP 5754 dan hasilnya 6368. Jadi kalau kita lihat acuan di sini, PPNBM itu dikenakan terhadap pabrikannya ini. Nah, ditambah dengan yang ada di si pabrikan. Oke, kita lanjut dulu. Terus dalam kasus impor, mekanisme pemungutannya di perhitungan PPNBM adalah ini contoh kasus. Jadi kita lihat yang impor itu dari luar negeri. Sementara distributor, pedagang eceran sama konsumen itu adalah yang di dalam negeri. Nilai impor 4 juta sama seperti tadi, PPN-nya 11% ditambah dengan PPNBM sebesar 1,2 sehingga harga ditagih ke distributor 5.640. Terus di distributor dalam negeri ada nilai tambah sebesar 280 sehingga angka tadi sama kita kalikan dan ditambah dengan nilai distributor. Tambah dengan nilai tambahnya 6082. 6082 di pedagang eceran nanti dia akan tambahkan lagi dengan ada penambahan biaya dia sebesar 274 sehingga nanti dasar pengenaan pajaknya harga jual pedagang pengecer ini berarti harga jual si distributor turun lagi tambah dengan nilai tambah dari pedagang tersebut. Nah, nilai tersebutlah menjadi DPP dan dikalikan dengan PPNBM-nya 11% juga. Dan nilai yang ditagihkan 6386940. Ini untuk kasus mirip saja dengan kasus dalam negeri. Oke, ini contohnya. Saya perkecil sedikit. Gitu ya. Pabrikan mobil yang membeli aksesoris berupa AC seharga 3 juta plus PPN 300 dan PPNBM-nya 600 serta membeli TV. Jadi ini yang ibarat kata ditambahkan ke dalam produk tersebut. Harga mobil tanpa aksesoris berarti ini harga yang awalnya. Harga AC ini yang biaya ditambahkan PPNBM AC. AC dianggap barang mewah juga. Harga TV, PPNBM TV. Sehingga DPP-nya kita totalkan secara keseluruhan. Terus dikali dengan PPN, DPP-nya, dan ditambah dengan PPNBM. Dalam acuan ini 30%. Sehingga harga mobil yang harus dibayar adalah 577. Jadi AC di sini adalah PPNBM,
TV adalah PPNBM, ditotalkan secara keseluruhan. Oke, kita lanjut lagi. Kendaraan bermotor, ininya ya, regulasi untuk tarif-tarifnya. Kendaraan bermotor yang dikenai tarif 10% adalah kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10 orang sampai dengan 15 orang termasuk pengemudi dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi diesel atau semi diesel untuk semua kapasitas isi silinder. Ini berdasarkan regulasi undang-undangnya. Terus kendaraan bermotor atau pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi selain dari sedan, selain dari station wagon dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi, diesel atau semi diesel dengan sistem satu gardan penggerak dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1.500 cc. Berarti di bawah 1.500 cc dikenain tarif sebesar 10% berdasarkan undang-undang ini. Yang 20%. Nah, yang 20% itu berarti di atasnya 1.500 sampai dengan 2.500. Terus regulasi yang keduanya, kendaraan bermotor dengan kabin ganda dalam bentuk kendaraan bak terbuka atau bak tertutup dengan penumpang lebih dari 3 orang termasuk pengemudi. Jadi pengemudinya pun termasuk dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi dengan sistem satu gardan penggerak atau dengan sistem dua gardan penggerak untuk semua kapasitas isi silinder dengan massa total tidak lebih dari 5 ton. Jadi dia di bawah 5 ton. Walaupun dia menggunakan satu atau dua gardan. Jadi acuan pertama tadi 1.000, kalau di bawah 1.500 10%, di atas 1.500 sampai 2.500 berarti itu 20% dan kendaraannya itu di bawah tidak lebih dari 5 ton gitu. Jadi tidak lebih dari 5 ton. Walaupun dia menggunakan apa gardan satu atau gardan dua. Berikutnya yang 30%. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi. Jadi kendaraan bermotor itu pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudinya. Kendaraan bermotor sedan atau station wagon yang di sini bahan bakar cetus api atau nyala, diesel atau semi diesel dengan kapasitas silinder sampai dengan 1.500 cc. Ada juga ketentuan 105.000 cc, 12 itu sama. Kendaraan bermotor selain sedan atau station wagon dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi diesel semi diesel dengan sistem dua gardan penggerak dengan kapasitas silinder sampai dengan ini di atas juga. Cuman sifatnya pengangkutannya kurang 10 termasuk pengemudi kendaraan bermotor sedan station wagon dengan motor bakar cetus api dan nyala kompresi diesel atau semi sampai dengan 150 mirip ya. Apa bedanya? Nanti kita cek deh. 40% kendaraan bermotor untuk jarang juga sih kasus-kasus ini saya untuk kasus-kasus PBNBM. Terus yang berikutnya yang 40% apa katanya kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi. Terus di sini silinder 2.500 sampai dengan 3.000 motor bakar cetus api berupa sedan. Nah, yang tadi selain sedan ya, yang ini sudah mulai masuk sedan. Oh, oke, bedanya yang tadi sedan kalau yang sebelumnya bukan sedan atau station wagon. Terus selain sedan atau station wagon dengan sistem dua gardan penggerak. Jadi ada di sini pengecualian cuman ada ketentuan bahwasannya kapasitas silinder lebih dari 1.500 sampai dengan 3.000 cc. Kendaraan bermotor dengan motor nyala kompresi diesel atau semi diesel berupa sedan, station wagon. Selain sedan 1.500 sampai 2.500 penggerak 4x4. Berarti dia sudah 4 WD. Yang 50 sampai 60 kelompok BKP yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor yang dikenain tarif 50% adalah semua jenis kendaraan khusus yang dibuat untuk golf. Berarti semua kendaraan yang spesifik ke dalam kendaraan khusus dibuat untuk golf 50%. Selanjutnya yang untuk 60% adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan kapasitas isi silinder lebih dari 250 cc sampai dengan 500. Berarti kalau sebentar admit. Jadi kalau seandainya motor di atas 250 cc sampai dengan 500 cc dikenain PPNBM-nya 60%. Kendaraan khusus yang dibuat untuk perjalanan di atas salju
di pantai, di gunung, dan kendaraan semacam tersebut. Nah, ini yang dikenakan 60%. Kalau 50% untuk yang aktivitasnya di golf, kendaraan golf. Kita lanjut. Selanjutnya, kendaraan bermotor yang dikenai tarif 125% adalah kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi dengan motor bahan bakar cetus api berupa sedan atau station wagon. Terus selain eh, jadi dia lebih, jadi dalam artian di sini sedan tersebut lebih dari 3000 cc akan dikenakan PPNBM 125%. Berikutnya kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 atau termasuk pengemudi yang tadi ya station wagon juga sedan atau station wagon. Selain dari sedan dengan sistem gardan penggerak kapasitas silinder di atas 2500 cc. Berikutnya kendaraan bermotor roda 2. Kendaraan bermotor roda 2 dengan kapasitas silinder lebih dari 50%. Ini yang tadi yang termasuk 125. Jadi motor di atas 500 cc. Trailer, semi trailer dan tipe karavan untuk perumahan atau kemah. Nah, itu juga dikenakan 125%. Terus DPP PPNBM untuk KB di sini. 70% menggunakan teknologi advance diesel, petrol engine, dua petrol gas engine, converter kit CNG dan LGV, biofuel engine, hybrid engine, CNG atau LGV dedicated engine-nya. Konsumsi bahan bakar minyak mulai dari 20 kilo per liter sampai dengan 28 kilo per liter. Dikenain dari DPP-nya itu 75%. 50% menggunakan teknologi advance diesel, konsumsinya lebih dari 28 kilo. Terus selanjutnya 0% kendaraan motor termasuk program mobil hemat energi dengan harga terjangkau selain sedan atau station wagon. Motor bahan bakar cetus api silinder ini silinder sampai dengan 1200 cc, konsumsi bahan bakar minyak lebih sedikit 20 kilometer per liter. Ini yang dibebaskan ya. Motor nyala kompresi diesel, kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 dan konsumsi bahan bakar minyak paling sedikit 20 kilometer. Admit. Berikutnya, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20 PMK Peraturan Menteri Keuangan titik 010 garing 2021 tentang pajak penjualan atas barang mewah atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor tertentu yang ditanggung oleh pemerintah tahun anggaran 2021. Saya rasa ini mulai masuk yang diesel ya, mulai masuk. Nah, kita lihat kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudinya, kendaraan bermotor sedan atau station wagon dengan motor bakar cetus api dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500. Kendaraan bermotor selain sedan, station wagon dengan motor bakar cetus api, nyala kompresi diesel, semi diesel dengan sistem dua gardan penggerak 4x4, kapasitas isi silinder sampai dengan 1500. Kita lanjut dulu. Pokok ketentuannya. Nah, sekarang itu kan sudah berlaku komponen lokal ya. Ingat saya sekitar beberapa bulan yang lalu itu ketika Pak Presiden Prabowo baru mulai dilantik, kan ada kasus dengan iPhone ya. Bahwasanya iPhone seri berapa yang tidak boleh dijual di Indonesia ini terkait dengan komponen lokal yang ada di sana gitu dan tidak bisa memenuhi tentu kita sebagai DJP ya DJP membuat kebijakan untuk produk lokal atau ini ya secara negara harus memenuhi komponen lokal yang perlu diterapkan ketika dia masuk ke dalam pasar Indonesia. Itu untuk perlindungan konsumen. 100% DTP masa pajak Maret sampai dengan Mei 2021. 50% ditanggung pemerintah ya DTP ini. Ups. Masa pajak Juni sampai dengan Agustus 2021. Terus 25% ditanggung pemerintah masa pajak September sampai dengan Desember 2021. Pembuatan laporan realisasi DTP oleh PKP ini eh,
pada masa kemarin tersebut yang harus memenuhi 70% komponen lokal. Jadi di situ ada insentif atau pajak yang ditanggung sama pemerintah. Kalau seandainya kita lihat DTP 70%, itu PPN-nya ditanggung sama pemerintah dari Maret sampai Mei 2021. Sekarang kan sudah tidak lagi. Terus untuk yang sifat 70%, 50% DTP masa pajak. Jadi ada masa pajak Juni sampai dengan Agustus, 50% yang ditanggung. Terus setelah itu pada bulan September sampai Desember 2021 itu 25%. Mudah-mudahan nanti ada tambahan lagi. Cuman kalau dilihat dari hal seperti ini mungkin boleh juga kita pikirkan apakah insentif pajak ini hanya dinikmati sama orang-orang yang berada saja gitu. Contoh eh, yang buat atau yang ngebangun rumah PPN-nya gratis kan kalau nggak perlu bayar PPN. Ini untuk kendaraan yang sifatnya PPNBM ditanggung juga sama pemerintah gitu kan ya ada insentif gitu. Tapi atas insentif tersebut harus dibuat namanya laporan realisasi dari DTP tersebut dan dilaporkan ke DJP. Kendaraan bermotor yang tidak dikenakan PPNBM, kendaraan CKD, kendaraan sasis, kendaraan pengangkutan barang, kendaraan bermotor beroda dua dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 250 cc, berarti motor di bawah 250 cc tidak dikenakan PPNBM. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan 16 orang atau lebih termasuk pengemudinya tidak dikenakan PPNBM. Berikutnya, kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan PPM, kendaraan motor yang digunakan untuk kendaraan ambulan, kendaraan. Jadi, kalau seandainya membeli kendaraan dalam bentuk ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, kendaraan angkutan umum, itu tidak dikenakan PPNBM. Kendaraan bermotor yang digunakan untuk tujuan protokoler kenegaraan tidak dikenakan PPNBM. Terus kendaraan bermotor, angkutan untuk 10 orang atau lebih termasuk pengemudi dengan motor bahan bakar nyala, kompresi, diesel, semi diesel dengan semua kapasitas isi silinder yang digunakan untuk dinas TNI dan Polri tidak dikenakan. Terus kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan patroli TNI dan Polri. Jadi kendaraan-kendaraan inilah yang dinyatakan bebas dari PPNBM. Berikutnya, selain dari kendaraan bermotor dengan tarif sebesar 20%. Jadi ada dua tadi ya, kendaraan bermotor dan selain dari kendaraan bermotor. Dan selain dari kendaraan bermotor tersebut adalah kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, townhouse, dan jenisnya dikenakan 20%. Rumah townhouse dan jenis non-strata title dengan harga jual sebesar 20 miliar rupiah atau lebih dikenakan PPNBM 20%. Apartemen, kondominium, townhouse, dan jenis strata title dan sejenisnya dengan harga jual sebesar 10 miliar atau lebih. Nah, itu yang dikenakan PPNBM 20%. Berikutnya, selain dari kendaraan bermotor dengan tarif sebesar 40%. Selain dari kendaraan bermotor, tarifnya sebesar 40. Tadi yang 20 ya. Yang pertama itu kelompok balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak. Yang kedua, kelompok peluru, senjata api, dan senjata api lainnya kecuali untuk keperluan negara. Ini bisnisnya Mamat Al-Kathir ini. Oke, berikutnya selain dari kendaraan bermotor dengan tarif sebesar 50%. Jadi yang selain dari kendaraan bermotor tarifnya sebesar 50%. Yang pertama, kelompok pesawat udara dan kendaraan udara lainnya kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga. Berikutnya, kelompok senjata api dan senjata api lainnya. Senjata artileri, revolver, dan pistol ya, senjata api dan peralatan semacam itu yang dioperasikan dengan penembakan bahan peledak kecuali untuk kepentingan negara. Jadi yang untuk kepentingan negara tidak termasuk PPN. Terus selain dari kendaraan bermotor dengan tarif sebesar 75%. Nah, ini yang paling tinggi. Jadi selain dari hal-hal tersebut yang lain, tarifnya dia 75%.
kelompok kapal pesiar mewah kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum, yaitu kapal pesiar, kapal eksekusi, kendaraan air, semacam itu, terutama dirancang untuk pengangkutan orang. Kapal, item dari semua jenis serta yachts. Nah, ini yang tergolong PPNBM. Untuk slide-nya sudah habis. Eh, Kalau ada yang mau menanyakan dahulu, silahkan. Jadi saya stop share dulu. Eh, kita ke pertanyaan dulu. Setelah itu kita nanti ke kasus untuk penginputan. Jadi kita akan coba melakukan penginputan secara manual untuk memahami seperti apa sih sistemnya bergerak kita. Saya stop share dulu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada, silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan. Saya sambil ambil kertas sebentar. Belum ada ya? Oke, kalau belum ada, kita akan ke kasus dulu. Sebentar, saya tambah daya dulu. Izin saya mau tanya sebentar, Bu Aisyah. Mereka sudah dapat template Excel-nya belum, Ibu? Atau saya saja yang mengerjakannya, mereka melihat saja? Oke, saya nanya dulu ke kelas. Kamu sudah dapat template untuk penghitungan ini nggak? Untuk apa? Untuk studi kasus SPT PPN? Apakah sudah ada? Belum. Oke. Kalau gitu lihat ya, lihat saya saja mengerjakan. Tapi nanti kamu nggak akan sesusah ini karena kan mulai dari DJP menerbitkan di DJP di ini ya, Dijen Pajak menerbitkan e-faktur, dia sudah sistemik. Yang penting input saja pajak keluaran, terus setelah itu pajak keluaran lainnya dan pajak masukan lainnya. Dengan sendirinya nanti dia akan melakukan konversi data sehingga menghasilkan laporan keuangan. Cuman supaya untuk kita tahu juga gimana proses pengerjaannya, kita perlu juga memahami dari sistemnya tersebut gitu. Jadi gimana kita paham kalau seandainya nanti ada trouble atau apa, jadi kita tidak mengetahuinya. Jadi kita perlu untuk paham seperti apa sih sistem itu berjalan gitu. Baik, saya akan men-share layar kembali. Data Excel-nya sudah terlihat? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Sudah ya. Di dalam kasus ini kita lihat nih PT Kaisar Trading Distribution dengan NPWP, alamat dan seterusnya, KLU, klasifikasi lapangan usaha, namanya, ini nama poninya, jabatan, dan ini kasusnya gitu. Tadi saya sudah coba mengelompokkan, jadi saya kelompokkan data ini berdasarkan dari kasusnya. Nah, saya tarik ini. Oke, ini adalah transaksi di bulan 5. Jadi kita diminta nanti untuk menyesuaikan transaksi ini sesuai dengan bulannya. Jadi saya ambil dari yang pertama itu saya kasih warna nih masing-masing di sini. Tujuannya apa? Untuk mengelompokkan nanti berdasarkan dari template masing-masing. Jadi ada 111B3 itu untuk daftar pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Jadi pada bagian ini yang tidak dapat dikreditkan ada di template 11B3. Jadi kalau kamu nanti lihat di Cortex, berarti eh, B3 itu adalah pajak masukan yang tidak dapat untuk dikreditkan atau mendapatkan fasilitas penginputannya pada bagian ini. Terus saya dari belakang ya. Terus B2, daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan. Berarti ini adalah pembelian yang bisa untuk dikreditkan. Terus B1, daftar pajak masukan yang dapat atas impor BKP dan pemanfaatan BKP tidak berwujud JKP dari luar pabean. Saya kasih warna juga.
Terus berikutnya adalah A2 itu pajak keluaran atas penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak. Ini yang kita buat ketika kita melakukan penjualan, dia adalah namanya A2. Dan yang terakhir itu adalah A1. A1 daftar ekspor BKP berwujud, BKP tidak berwujud dan atau JKP gitu. Ini dia ekspor nih ya. Oke, eh, kolom AB ini nanti adalah nih rekapitulasi dari hasil-hasil yang tadi. Terus berikutnya nanti dia akan rekapitulasi lagi ke form induk. Nah, ini form induknya. Karena untuk penyampaian form induk inilah yang perlu nanti untuk ditandatangani sama pemilik dan seterusnya gitu. Nah, ini perlu dilengkapi. Data itu akan bersumber dari bagian tersebut, dari 4 bagian tadi. Oke, kita lihat ke soalnya tadi lagi. Saya membaginya seperti ini tadi. Berarti kalau seandainya warna hijau, berarti adalah tidak dikreditkan. Karena di sini hijau itu apa? Pembelian secara kredit. Terus warna kuning itu adalah pajak masukan. Warna biru adalah impor. Warna orange adalah pajak keluaran penjualan kita. Dan warna ungu adalah ekspor. Nanti tolong ya, takutnya saya salah, dikritisi juga gitu. Yang pertama itu menerima barang dari PT Mandora Jakarta senilai 150 exclude pajak katanya. Nah ini, benar ya, pajak masukan ya ini ya, karena kita menerima barang. Yang kedua sama menerima barang juga dari PT Indokopi, include pajak. Jadi ini ada exclude dan ada include nih. Walaupun nilainya sama, berarti satu ada yang termasuk pajak dan satu lagi ada yang dikenakan pajak. Terus tanggal 3 sampai dengan berikutnya saya hanya cek di depannya saja tuh mengirim 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 mengirim. Ini bisa nih. Itu adalah kita. Satu lagi menjual. Nah, itu adalah akan masuk nanti dari PK. Cuman nanti ini kodenya saja yang beda-beda nih. Kalau kita lihat dari toko makanan, berarti ini kodenya 01. Kalau Pemda, ini kodenya 02 nih. Pemda pun 02. PT Kopi Bandung berarti ini 01. PT Enak Sekali Batam nih 01. BUMN nih 03 nih. Seroja berarti 01. Di bawahnya 01 juga. Distributor mainan. Terus mobil. Nah ini mobil ini ada tadi satu yang saya lihat. BUMN ada kode 07 tadi. Nanti kita masukin, kita lihat. Dan ini menjual mobil berarti kodenya 09. Jadi di dalam pajak itu kan kawasan tidak dipungut adalah kode 07 gitu. Terus ada kode 01, 04 seperti yang tadi di pokok bahasan kita. Terus yang berikutnya eh, yang tadi ya saya masukkan ke kode ininya warna orange. Berikutnya perusahaan melakukan ekspor. Nah, ini ekspor. Saya kasih warna ungu. Terus selanjutnya dibeli secara kredit kendaraan. Nah, ini pembelian kendaraan. Yang seperti tadi saya nggak masukkan ke dalam akun PK ya, PM, sorry, PM. Saya taruhnya ke yang tidak dikreditkan karena dianggap sebagai aset. Berarti harga perolehan nanti akan sesuai, akan masuk secara keseluruhan. Berikutnya adalah penjualan retail ke konsumen. Nah, ini yang digunggum. Jadi digabungkan. Jadi retail pada akhir bulan kita langsung digabungkan saja. Oke, informasi tambahan katanya apa? Berdasarkan transaksi di atas, diminta membuat SPT masa PPN Mei 2023. Terlampir kondisinya, jadi ada kondisi. Nomor seri faktur pajak keluaran digunakan adalah 00923. Oke, karena ini adalah tahun 2023 ya. Nomor seri faktur nanti sudah tidak ada di Kortek tuh. Nomor seri faktur pajak masukan berdasarkan faktur pajak yang terima dari supplier. Berarti yang data yang supplier, pembelian kita itu berdasarkan data dari supplier. Nah, ini. Terus apabila PPN kurang bayar, maka dibayar pada tanggal 15 Juni. Oh, kita cepat untuk membayarnya dengan nomor NTPN 12345 dan seterusnya. Sedangkan apabila PPN lebih bayar, maka kelebihan tersebut dikompensasikan ke bulan berikutnya. Jadi nanti berdasarkan perhitungan kita, apakah kita kurang atau lebih bayar. Kalau kurang berarti dengan NTPN-nya ini dibayarkan tanggal 15. Kalau lebih berarti kompensasi.
Keempat, perusahaan pada bulan Mei membangun kantor lantai 5 dengan rincian biaya, tukang, dan seterusnya NTPN-nya ini. Terus SPT masa PPN dilaporkan tanggal 25, jadi untuk dilaporkan. Baik, kita akan menyelesaikan kasus dari perusahaan Kaisar Trading Industri. Saya langsung dari belakang. Dari bagian yang pertama itu adalah 1111 eh, B3. Nah, ini kita lihat. Oke, kita lihat penjualan kan kita telah ambil tuh data tadi, kita warnain ya. Berarti penjualan yang ini nih kita taruh dari siapa kita beli, saya copy saja nih. PT Astri Modern Bandung. Ini BKP-nya ininya ya nama penjualnya. Nah, ini dia PT Astri Bandung. NPWP-nya kita lihat. Nah, ini ada NPWP-nya. Terus nomor kode seri faktur pajaknya kita ambil juga dalam data. Nah, di 01 ini saya perbesar sedikit nih. Nah, ini dia. Jadi kalau di kita pengelola faktur pajak, kita harus cek tuh. Nanti dimasukkan saja ke dalam, kalau seandainya pembelian sih itu sudah populated ya, masuk sendiri. Tadi tanggalnya 31 bulan 5 tahun 2023. DPP-nya kita ambil, kita lihat nih, apa sih bahasan include atau exclude. Oh, include katanya 275. Berarti kita taruh include-nya. Oh, sebentar, saya buka dulu ini sedikit. Tidak terlihat. Nah, ini berarti sama dengan 100 dibagi 111 ya. Benar ya? Karena kan dia 11%, 100 dibagi dengan 111 dikali dengan 275 tadi tuh 23 tuh 23. Nah, ini dikali dengan 11% sehingga PPNBM-nya itu nah kita taruh kondisinya 10% nih. 10% dalam acuan data ini 10% dianggapnya. Berarti untuk satu transaksi tadi kita sudah selesai. Saya rubah warnanya menjadi putih kembali. Eps. Iya, tulisannya saya hitamkan. Nah, sudah berarti untuk penjualan retailnya sudah. Selanjutnya kita ke sheet yang berikutnya. Sheet yang berikutnya itu adalah daftar pajak masukan. Jadi apa-apa saja yang kita lakukan pembelian. Tadi ada 2 poin di bagian atas ini. Nah, menerima barang dari PT Madora. PT Madora ini saya copy. Ini dia. Ups, di sini ya. PT Madora. NPWP dari PT Madora tersebut. Nanti kalau seandainya ini sudah agak apa namanya, ini saya cepat saja poin-poin langsung saja. Yang penting kita tahu ya. Terus kodenya yang di sini kita lihat dua-duanya 010 nih. Kalau lebih bagus itu dilengkapi. Tapi kalau yang ini ya, nah ini lebih bagus lengkap gitu ya. Saya coba taruh dulu yang di poin pertamanya, yang poin kedua nanti saya akan taruh aja kode 010. Tanggalnya tadi tanggal 3 bulan 5, 305 23. Terus DPP-nya tadi sebesar include atau exclude lupa. Ini exclude. Nah, exclude berarti kita akan taruh sebesar 150. Nah, gitu dia. Terus yang kedua itu kita melakukan pembelian lagi dari Indokopi. Nomor fak NPWP-nya saya abaikan saja, nanti lihat saja ya. Jadi ini harus diisi nih, karena tentu harus ada. Nah, cuman yang untuk yang di Cortex itu ya, kamu harus menyesuaikan sinkronisasi itu data.
Karena kalau dilihat itu sifat penyimpanan datanya nggak ada gitu. Jadi di Cortex tersebut ketika kita menginput faktur pajak keluaran, sifat penyimpanan datanya tidak ada. Ketika tidak ada sifat penyimpanan data, kalau dulu kan ada, kita bisa merekam dulu pelanggan kita atau ya pelanggan kita. Terus kalau seandainya pelanggannya tidak ada, dia ada cache ya di dalam sistem tersebut. Untuk file pengimporan akan lebih bagus. Tapi tentu harus pas ketika kita klik in the copy dan nomor NPWP dan lainnya secara otomatis akan langsung muncul. Jadi ini perlu diisi, saya buat saja kotak seperti ini dulu ya. Jadi warna ah, biru lah, ini perlu diisi. Ini pun sama, ini perlu diisi juga. Tanggal ini penting juga. Tadi saya sempat lihat 050523. Nah, cuman 150-nya kan exclude pajak tadi. Berarti 100 dibagi 111 karena 11% dikali dengan 150 itu 23 itu 23. Nah, ini dia. Ini untuk mengisi 111 B2. Jadi B2 itu adalah pajak masukan. Tapi secara sistem ini propopulated, jadi nggak perlu juga dipikirkan. Cuman yang perlu dipikirkan itu apakah benar itu pembelian kita atau tidak. Karena untuk men-checklist untuk mengambilnya, apa kita ambil atau kita reject gitu ya. Berikutnya adalah 1111B1. Dari data impor, nggak ada. Kita tidak ada melakukan kegiatan impor. Yang ada hanya melakukan kegiatan pembelian. Oh, lumayan cukup banyak. Oke, ini, nah di sini kita perlu hati-hati untuk kegiatan pembelian tersebut adalah kode pajak nih. Ini akan sangat berpengaruh sekali nanti. Karena 10, 03, 2, 01, 02, 03, dan seterusnya itu akan ada efek terhadap nanti rekapan dari data tersebut gitu. Nah, contoh ini ya, ini telah merekap sendiri dari data yang kita buat. Oke, saya ke pembelian sekarang. Pembelian pertama itu ke toko makanan NPWP ini perlu diisi. Nah, yang paling penting itu pada bagian di sini. Toko makanan tadi adalah core bisnis perusahaan, berarti ini adalah 01. Tanggalnya lupa. Tanggal 7. Di bawahnya tanggal 15. Oke. Ini adalah tanggal 7, 07, 0523. Ingat ya, kalau ini seharusnya sih lengkap. Oke, yang pertama saya lengkapin dulu saja. Oh, tidak ada informasinya. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut saja. 10 juta katanya exclude. Berarti ini adalah 10 juta. Berikutnya adalah Pemda Bandung. Nah, ini sudah mulai masuk ke perusahaan pemerintah dengan kode 02. NPWP perlu diisi. Nah, ini kodenya 020. 20 itu berarti normal ya. Tanggalnya tadi tanggal 15 bulan 5 23. Ups. Oke. Terus untuk DPP-nya include atau exclude? Include. Jadi 5 juta itu adalah include katanya. Berarti sama dengan 100 dibagi 111 dikali dengan 5. Tuh 23, tuh 23. Nah, ini dia. Yang berikutnya Pemda lagi, Pemda Cimahi. Berarti ini sama kodenya 02. NPWP perlu diisi. Ini 020. Tanggalnya tanggal 19 tadi, 19.05.23. Kita lihat angkanya include atau exclude. Include juga 15 juta sama dengan 100 dibagi 111 dikali 15 tuh 23 tuh 23. Saya kasih warna di sini juga ya. Jadi pemerintah saya kasih warna hijau, yang orang pribadi itu saya kasih warna hijau lah ya, ini biru.
lebih ringan sedikit. Nah. Terus berikutnya yang keempat, PT Kopi Enak. PT Kopi Enak, NPWP perlu diisi. Kodenya ini sama nih dengan yang ini 010. Tanggalnya tanggal 23, 23 05 23. Ang DPP-nya berapa? Kopi Enak DPP-nya di include juga berarti 55. Oke, sama dengan 100 dibagi 23 atau 23. Salah ya. 55. Oke. Terus berikutnya, nah ini Batam. Nah, berarti ini kawasan berikat nih. Karena di sini lokasinya di Batam. Batam itu kawasan tidak dipungut. Berarti kodenya 070. Nah, hati-hati untuk kode 070 tersebut ya. Kami eh, apes juga sih beberapa SPT tahun yang lalu. Jadi ketika kita mengirim barang ke Batam itu ada namanya kayak endorsement gitu. Jadi kita akan ngirim barang, nanti pihak ekspedisi. Nah, di dalam itu ada nomor endorsement itu, FTZ, sorry, FTZ namanya, yang harus disertakan gitu. Jadi pemerintah itu pengen tahu juga benar nggak kamu kirim ke Batam. Nah itu atas ekspedisi tuh. Kalau seandainya enggak, akhirnya PPN-nya menjadi kita nggak bisa menjadi pengurang. Jadi orang tersebut nggak dikenakan, malah kita yang kena gitu. Ini tadi Batam harus diisi. Kodenya ini adalah 070. Transaksinya tanggal 27 bulan 5, 27 05 23. Nilai rupiahnya Batam tersebut include juga 50 juta, berarti sama dengan 100 dibagi 111 dikali 55 tuh 23 tuh 23. Kok 55 lagi? 50, 50 juta. Terus berikutnya lagi yang keenam, BUMN lagi, PT BUMN Jakarta include lagi 75 juta ya. Include 75 juta. Ini saya isi dulu sama dengan 100 bagi 111 dikali 75 itu 23 itu 23. Ini kodenya sama nih karena BUMN berarti 020 67. Terus berikutnya lagi Seroja Indah. Ini berarti 010. Saya copy saja. Tanggalnya saya abaikan saja dulu. Intinya ini kejadiannya harus di bulan Mei karena datanya adalah data bulan Mei. Nah, ini pun juga harus kita perhatikan nih masa pajak nih. Ini berarti seharusnya 55 nih. Oke, exclude sekarang. Exclude sebesar 75. Berarti di sini adalah 75, tuh 23, tuh 23. Hmm. Terus berikutnya Seroja toko makanan lagi. Toko makanan Bandung. Dia exclude 50. Ini masih 010. Ini nilainya 50, tuh 23, tuh 23. Terus yang berikutnya distributor makanan. PT distributor saja saya taruh. Ini sama nih 010 juga. Terus Control C, Control V. Berapa nilainya? Include katanya 125 juta.
Berarti sama dengan 100 dibagi 111 dikali 125 itu 23. Itu 23. 12.387. Terus yang terakhir menjual mobil. Nah, kita menjual mobil ke Abdal Bandung, Tuan Abdal Bandung. Berarti ini kodenya 09. Nah, ini perlu diisi nanti semua. Kodenya ini harus kita lengkapi 090, kutip 090. Tanggalnya saya berasumsi bulan Mei semua ya. Di bulan Mei semua. Terus harga mobil tersebut tadi include atau exclude? 250. Oh, oh, bukan ini ya. Jual mobil include PPN sebesar 75 juta sama dengan 100 dibagi 111 dikali 75 itu 23 itu 23. Nah, ini dia total secara keseluruhan. Terus untuk penjualan dalam negeri sudah, kita sekarang ke halaman berikutnya. Untuk A1 adalah ekspor. Perusahaan melakukan ekspor ke Afrika katanya. Ke Afrika Food, North Afrika senilai 250 juta. Terus nilai PIB-nya sekian, sekian, sekian. Berarti kita perlu isi di bagian di sini. Nah, ini kita isi nama si perusahaannya tadi itu dasarnya. Siapa nih? Di African Food Ins. Nomor dokumen, ya, A-nya hilang. Nomor dokumennya ini FEB itu. Tanggalnya kita sesuaikan dengan data 31 bulan 5, 3105 2023. 2023. DPP-nya sejumlah 250, ya, 250 juta. 250 itu 23 itu 23. Nah, ini sudah selesai kita isi. Nah, setelah selesai isi itu dia akan masuk ke kolomnya masing-masing nih, yang di sini nih. Nah, tadi kan kita sempat membahas tentang pajak yang digunggung. Berarti ini perlu kita tambahkan. Kita lihat data untuk pajak yang digunggung. Untuk pajak yang digungungnya itu penjualan retail katanya di sini sebesar 25 juta include dengan PPN. Berarti kita isi pada bagian AB itu adalah sama dengan di include ya 100 dibagi dengan 111 dikali dengan 25 itu 23 itu 23. Nah, kira-kira seperti itu dia. Kita cek dulu data kita. Ini tadi ekspor BKP, terus penyerahan barang dari dalam negeri yang ditanggung, ini adalah penjualan kita. Terus setelah itu penyerahan dalam negeri yang digunggung. Jadi secara total yang tampil di dalam halaman tadi nih akan muncul di sini dengan PPN-nya juga. Terus yang penyerahannya yang senilai 11%-nya oke. Penyerahan PPN yang dipungut sendiri ini penjualan kita dan PPN-nya. Terus penyerahan PPN yang dipungut oleh pemungut PPN ini berarti kode 01 dan 02. Jadi kalau misalnya kita lihat ya di sini nih. Nah, ini kan ada itu. Dia taruh faktur pajak kode 01, 04, 06, 09 ditambah nih kolom 1 B2. Terus yang di bawahnya penyerahan untuk kode 02 dan 03. Di bawahnya lagi penyerahan yang kodenya 07. Nah, ini mengikat ke pertanyaan yang ditanyakan Lisa tadi tuh gitu. Jadi kolom untuk 11 atau 11 AB ini juga akan merinci sesuai dengan yang tadi. Mana yang dianggap sebagai item, mana yang masuk nanti sebagai aset, dan mana juga yang masuk atau include nanti ke dalam beban perusahaan. Jadi dia tersaji pada tampilan 11 AB. Kita lihat di sini jumlah pajak konsumen yang dapat diperhitungkan sebesar 31. Terus kita lihat secara induknya langsung. Nah ini, jadi ini adalah induknya. Nah ketika induknya yang terjadi di sini, berarti dia akan menjelaskan secara keseluruhan dari apa yang telah kita buat tadi.
Secara ekspor 250 datanya, terus penyerahan PPN yang harus dipungut sendiri 364, yang dipungut oleh pemungut PPN ini yang kode tadi 02 dan 03 ya. Terus yang tidak dipungut ini yang kawasan tidak dipungut Batam, terus ditotalkan secara keseluruhan. Berarti total dari PK kita itu 745, terus setelah itu eh, jumlah seluruhnya 745 360. Ini pajak pengeluaran yang dipungut sendiri. Nah, ini berarti penjumlahan dari data kita tadi ini 4120. Pajak masukan yang dapat diperhitungkan berarti dia langsung masuk juga nih dari data kita. Nah, ini penjumlahan dari 11B1 ditambah dengan 11B2-nya. Jadi total yang kita pungut sendiri 11B1 tadi ya. Terus setelah itu dikurangkan ini adalah pajak keluaran dan ini adalah pajak pajak masukan sehingga kita kurang bayar 8755.405. Dan inilah yang perlu kita bayar. Nah, dalam kasus tadi kita melakukan katanya pembayaran dilakukan dari tanggal 15 bulan 6 tahun 2023. 2023 dengan NTPN katanya karena ini kita apa? Kita kurang bayar berarti kita perlu bayar. Ini NTPN-nya saya copy. Di mana dapat NTPN ini bagi yang ini ya, yang di perusahaan tentu sudah biasa. NTPN itu ketika kita ada hutang pajak sejumlah 8755, berarti kita harus menerbitkan billing namanya. Kalau yang menggunakan Kortek, dia mirip dengan PPh tiga ya, dengan 21. Jadi sistem itu langsung menciptakan billing gitu. Bukan seperti yang kita masih masa di DJP online. Jadi kita yang membuatnya. Nah, pada kasus ini dia akan terbuat sendiri gitu. Jadi data tersebut sudah akan muncul saja berapa yang perlu untuk kita bayarkan. Nah, selanjutnya angka ini kan ketika kita membayarkan ke negara, negara akan memberikan ke kita namanya NTPN, nomor tanda kok NTPP saya tulis, nomor tanda bukti penerimaan negara gitu. Nomor itu biasanya terdiri dari eh, angka dan huruf. Terus angka dan huruf itu ada sebanyak 16 digit gitu. Terus jumlah dasar pengenaan pajak berarti kan kita harus hitung berapa dasar dari DPP kita dari angka tersebut ya jumlah PPh terutang nanti sejumlah 4 yang data tersebut. Jadi kita lihat dulu apalagi sih informasinya. Nah, ini ada informasi lain nih. Perusahaan pada bulan Mei 2023, bulan Mei biaya pembelian material sebesar 100 katanya. Terus dan pembayaran tukang sebesar 125. Terus dan sudah dibayar tanggal 15 Juni. NTPN-nya ini. Berarti kita harus masukkan ke dalam form di sini sama dengan 100 tuh 23 tuh 23 ditambah dengan 125 tuh 23 tuh 23. Nah, 225 dengan tarifnya berarti kita kali dengan tadi ya karena ini di 20%. Berarti karena kegiatan membangun sendiri tadi DPP-nya 225 ditambah dengan 20% dikali dengan 11%. Nah, gitu. Dan ini katanya telah dibayarkan pada bulan 15 Juni 2023. Berarti ini 15 Juni 06 2023 2023 dengan NTPN. Nah, ini NTPN-nya. Terus kita bisa scroll ke bawah untuk melanjutkan penandatanganannya. Nah, biasanya kalau seandainya di apa di web di apa e-faktur kemarin kan ini kita harus mencentang ya. Ini ditandain faktur-faktur mana saja yang kelengkapan dari formulir tadi gitu. Yang kita buat tadi SSP, surat setoran pajak, PPNBM tidak ada. Nah, tadi katanya pelaporannya itu tanggal 15. Berarti ini kita isi dulu Bandung 15 bulan 6 tahun 2023.
Terus selanjutnya kita isi nama jelas, apa tadi nama jelasnya? Nah ini Kaisar MBA, terus jabatannya Direktur Utama. Nah, yang ini nih sekarang berarti secara Kortek jabatan Kaisar dengan Direktur Utama itu sudah ada di akun apa di akunnya perusahaan. Jadi sudah masuk ke dalam ketika kita tadi meminta untuk pembuatan sertifikat elektroniknya dengan sendirinya yang ini tidak perlu lagi. Jadi ketika kita melakukan validasi atas VPN ya, coba tampilkan kembali. Oh, Cortex-nya sudah keluar. Nanti kalau seandainya kita sudah selesai membuatnya, umpamanya admin masing-masing itu melakukan kegiatan untuk penginputan data PPN tersebut. Terus ketika kita melakukan upload faktur pajaknya dengan sendirinya sudah rapi. Cuman yang kita bisa kritisi itu yang ini dia akan langsung masuk sebagai pajak masukan. Jadi si yang pajak-pajak masukan itu seperti ini juga. Kalau kita nggak perlu pikirkan lagi dengan sendirinya sudah ada di Propopulated perusahaan, dengan sendirinya sudah ada di akun Kortek perusahaan. Terus ini pun pajak masukan yang ini pun sudah ada, yang lain yang nggak ada ya. Jadi contoh ada hal yang lain yang nanti harus kita input sendiri. Contohnya itu adalah impor. Belum ada korelasi sepertinya antara DJP dengan DJBC atau Dirjen Pajak dengan Dirjen Bea Cukai. Nah, untuk pajak-pajak masukan itu tentu kita menerima data dari penjualnya. Tapi pajak keluaran yang tadi nih, yang ada sekitar berapa nih ya? 10 ya? Oh ya, 10 data ini perlu kita impor atau kita input ke dalam sistem. Sehingga nanti akan masuk. Tapi kode-kode ini kan kita harus tahu nih, harus apa sesuai dengan ketika kita nginput di dalam faktur pajak kita. Kalau nanti semuanya kan kodenya itu kalau seandainya 01 ini kan belum ada karena efek dari 11%, berarti dia akan masuk ke dalam kondisinya eh, 04 semua. Terus setelah itu untuk A1 itu ini adalah ekspor kita, penjualan kita ke dalam negeri. Kenapa di sini tidak ada PPN-nya? Karena kan kegiatan ekspor itu bebas PPN, jadi nggak perlu untuk ininya untuk dipajakin. Jadi negara nggak membuat kita untuk kena pajak pada kasus penjualan ekspor ke luar negeri. Terus rekapannya, nah ini rekapan dari data tadi, ini ekspor tadi, penyerahan dalam negeri faktur pajak yang digunggung, nilai yang digunggung, terus penyerahan dalam negeri faktur pajak ini yang tidak digunggung ya, berapa yang tidak digunggungnya, dan yang di bawahnya untuk yang digunggung. Terus berikutnya rincian penyerahan dalam negeri, nah ini di rinciannya, jadi detail dari data tersebut, dari data 495 ini nih. Apa saja. Kode 01, 04, 06 adalah 364, kode 02 dan 03 85, dan kode 07 sebesar 45 yang untuk kawasan tidak dipungut. Nah, selanjutnya di total ya secara keseluruhan. Begitu juga dengan perolehan JKP-nya, ini rekapitulasi ya, dan PPN-nya. Sehingga jumlahnya tersebut adalah 780 ini dan 56. Sehingga PPN masukan yang dapat dikreditkan itu adalah sebesar 31. Nah, ini untuk penghitungan sekalian dengan PPN masukannya. Data ini akan pindah ke kolom yang tadi, yang di depan. Nah, yang ini dia, ke 31 ini. Dari ekspor, dia merekap lagi penyerahan BKP-nya dengan tarif PPN-nya kali 11%, terus yang dipungut, terus setelah itu penyerahan BKP-nya, sehingga di total secara keseluruhan, ini total dari PK, ininya ya, penyerahannya, terus ini adalah pajaknya, sebesar 11%-nya, dikurangkan dengan pajak keluaran, sehingga perlu dibayar 8.775. Dan 8.775 itu kita bayar tanggal 15, kita memperoleh NTPN, kita upload ke dalam aplikasi. Dan kegiatan membangun sendiri kita ada juga dengan jumlah dasarnya sebesar 225 dan ini dikalikan dengan tarifnya. Dan telah kita bayarkan juga pajaknya. Nah, selanjutnya kita memvalidasi kelengkapan dari dokumen. Nah, selanjutnya dalam perpajakan tuh ditinggal di submit saja pelaporannya. Ketika di submit berarti nanti akan keluar namanya BPE dari pemerintah atau bukti penerimaan elektronik dan menyatakan bahwasanya pelaporan SPT kita telah selesai untuk masa
masa 6 tahun 2023, kira-kira seperti itu. Nah, habis sih materinya. Ada yang mau ditanyakan? Kita diskusi dulu ya. Silakan. Saya tutup dulu untuk presentasinya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi eh, PPN dan PPNBM itu dalam satuan eh, hal yang ini ya untuk menambah nilai value dari apa yang kita jual. Jadi pemerintah menitip tolong bantu untuk menggerakkan ekonomi dengan menyertakan gitu. Nah, kriterianya sama seperti tadi. Kalau omset sudah di atas 4,8 wajib PKP, wajib membuat faktur pajak. Kalau seandainya di bawah tersebut nggak apa-apa tidak membuat faktur pajak, tetapi kalau seandainya menginginkan pun akan disahkan untuk membuat faktur pajak. Tergantung nanti kepentingan kita terhadap faktur pajak tersebut. Nah, pengisiannya kalau nanti menggunakan dari DJP online sih sebenarnya sudah sistemik ya. Dari DJP bukan DJP online. Karena dulu itu ada dua aplikasi kalau kita menggunakan membuat faktur pajak itu. Ada namanya e-faktur dan satu lagi ada web e-faktur. Pengisian penginputan itu di e-faktur, terus penyelesaiannya ada di web e-faktur. Ada tiga lah malah, ada satu lagi namanya Enova. Enova untuk meminta nomor pajak. Mungkin atas hal yang berputar-putar tersebut, membuat negara membuat suatu aplikasi yang disebut dengan Cortex tersebut. Jadi sistem inti administrasi perpajakan secara keseluruhan terkoneksi dengan sistem ini. Kira-kira seperti itu. Ada yang mau ditanyakan silakan. Habis makan kekenyangan ya. Cukup bisa dipahami teman-teman semua. Mana nih suaranya?